Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, sharing bagaimana sih ketika kita mengalami COVID itu pasti akan merasakan berbagai macam ketakutan ya teman-teman, terutama takut mati. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, komen, kemudian share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Teman-teman, saya akan mulai bercerita ya. Dulu ketika saya sakit dan merasakan perasaan kecemasan yang tinggi, takut mati, awalnya setelah diinfus, satu badan kan masih lemas teman-teman. Kemudian tiba-tiba tuh di kamar kan saya itu sendirian. Tiba-tiba saya merasakan panik. Tiba-tiba saya merasakan ketakutan. Iya, merasakan takut seperti mau berakhir ya teman-teman. Yang saya rasakan saat itu takutnya melebihi dari saya saat melihat hantu. Tegang, lebih tegang daripada itu. Mungkin sedikit bercerita ya teman-teman. Saya memang dari kecil bisa lah melihat hal-hal yang tak kasat mata ya teman-teman. Ya mungkin kalau zaman sekarang bisa dibilang indigo gitu ya. Tapi bukan hal yang ini yang mau saya bahas. Saya cuma sedikit membandingkan ya. Seperti itulah rasa takutnya, rasa tegangnya melebihi dari ketika kita melihat hantu. Yang saya rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, otot-otot itu tuh terasa tegang ya teman-teman. Takut gitu, takut. Kayak otot tuh kayak kaku semua. Waktu itu saya merasakan perasaan takut mati itu sekitar adalah waktu parah-parahnya itu sekitar setengah jam ya teman-teman. Saya tuh bingung. Waktu itu saya nggak tahu bagaimana ya rasanya itu. Kalian pasti tahu ya yang udah merasakan ya. Dari situ saya langsung tersadar ya teman-teman. Saya langsung bangkit ya, bangun. Walaupun saat itu memang saya keadaannya sangat lemah ya, lemes banget. Bangun juga susah, biasanya kalau bangun harus diangkat dulu badan tuh. Tapi saya saat itu saking merasakan ketakutannya, takut mati itu ya teman-teman, saya bisa bangkit, saya bangun, saya jalan itu sempoyongan, gak seimbang, seperti berjalan di atas perahu gitu ya. Saya langsung ambil air wudhu. Padahal waktu itu kan kalau kena air sedikit aja badan saya tuh kayak menggigil gitu ya. Tapi saya berusaha, pokoknya saya ingin sholat. Waktu itu sekitar pukul 9 pagi ya. Kemudian saya sholat duha. Saya berdoa dari situ. Setelah berdoa agak mulai sedikit berkurang tuh rasa takutnya. Kemudian saya lanjut ambil Quran, saya ngaji. Dapatlah sekitar 1 lembar lah. Nah,
lambat laun perasaan saya tenang lagi ya teman-teman, walaupun masih sedikit-sedikit agak tegang juga. Dari situ pokoknya setiap habis sholat saya suka ngaji, setiap sholat ngaji. Benar teman-teman, ngaji itu bisa melatih fokus kita ya. Kita kan waktu sakit GERD anxiety itu pikiran pasti kemana-mana, takut gila, takut mati, takut penyakit bahaya, macam-macam lah. Dengan ngaji saya bisa fokus, melatih fokus dari pikiran-pikiran yang negatif terus teman-teman. Nah, setelah saya mulai pulih, agak bisa kuat jalan lah, agak jauh juga saya pergi ke majelis taklim. Saya selalu dengar ceramah-ceramah ustadz. Nah, tidak hanya itu aja ya teman-teman, saya juga selalu dengerin ceramah-ceramah ustadz yang ada di video pokoknya saya lihat. Mulai dari situ berangsur-angsur perasaan saya tuh sedikit berkurang ya, rasa takut matinya mulai agak tenang lah, nggak terlalu. Kan dulu sebelumnya sering banget ngerasain kayak gitu. Kalau ngerasain takut mati itu selalu dibarengi dengan panic attack ya teman-teman. Ngeri ya. Aduh, kalau ingat ke situ saya gak bisa dibayangin dah. Padahal kan ya teman-teman, dalam Quran juga udah dijelasin ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang bernyawa itu pasti kan akan merasakan kematian. Kematian itu kan tidak bisa dirasa-rasa ya teman-teman, kalau memang sudah waktunya. Dari situ saya terus fokus untuk setiap hari itu habis sholat ngaji. Kadang-kala kalau saya terbangun dari kebangun malam ya, sekitar jam 2, sering banget saya kebangun malam jam 2 itu. Kadang-kadang suka datang lagi tuh perasaan kayak gitu. Pokoknya saya kembali lagi lakuin hal-hal yang positif ya teman-teman. Daripada saya nggak bisa tidur lagi, mendingan saya sholat, mendingan saya berdoa, mendingan saya ngaji. Terus begitu teman-teman, lama-lama hilang tuh perasaan-perasaan gitu, hilang. Hati jadi tentram, hati jadi tenang, pikiran juga nggak ngawur kemana-mana, bisa fokus. Benar teman-teman, ngaji itu bisa buat fokus pikiran kita, nggak ngaco kemana-mana. Tapi dilakuin, jangan jangan setengah-setengah, itu terus aja sampai kita benar-benar bisa fokus ya. Mudah-mudahan mah saya juga bisa terus lah ngejalaninnya ya kan. Bukan hanya saat sakit aja ya kita ngelakuin kewajiban kita, sholat kewajiban, ngaji juga kan kita sebagai umat muslim memang harus baca Al-Quran, itu ya wajib ya buat setiap muslim itu. Nah teman-teman, awal kesembuhan saya itu dari situ.
timbullah ketenangan jiwa, pikiran, hati, damai dari situ. Memang pas awal-awal sulit dibayangkan ya teman-teman. Saya kalau ceritain waktu saya sering mengalami hal kecemasan yang rasa takut mati itu, rasanya memang sangat berlebihan ya teman-teman. Sampai-sampai saya kan waktu itu tidur juga susah ya, susah tidur. Sampai-sampai kalau kebangun tuh jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ini misalkan kita tidur jam 8 saya tidur tuh. Jam 2 bangun. Itu nggak bisa tidur lagi. Saya lakuin sholat malam, saya lakuin ngaji. Dari situ juga nggak bisa tidur lagi. Bisa tidur kadang paling seperempat jam. Kemudian panik lagi, begitu lagi. Sampai saat itu saya pernah tuh masih subuh ya, saya bangunin tuh anak-anak, merasa sedih ngedenger azan itu. Kayak perasaan itu saya saat itu juga akan berakhir teman-teman. Padahal itu kan rahasia Allah ya teman-teman. Kenapa saya sudah menduga-duga, sudah melebihi kekuasaan Allah kalau begitu. Seperti kita tahu akan kematian, kan itu rahasia Allah. Saya bangunin anak semua, anak saya kan 3 perempuan semuanya. Saya bangunin tuh, kan katanya kalau sholat subuh berjamaah itu bisa menghapuskan dosa ya teman-teman. Sambil nangis, sambil nangis lah pokoknya. Saya berdoa di situ. Pokoknya tiap subuh saya bangunin, saya anak-anak saya ajak sholat berjamaah. Karena saya tahu kalau sholat subuh berjamaah itu kan bisa menghapuskan semua dosa-dosanya teman-teman. Dari situ saya sadar ya, ternyata penyakit asam lambung dari anxiety ini bisa membuat kita lebih baik lagi ya teman-teman, dalam beribadah, dalam hal-hal melakukan kebaikan. Mungkin dulu manusia kan kadang-kadang suka lupa ya teman-teman. Kadang-kadang sholat itu yang mungkin walaupun kita sholat kan kewajiban ya teman-teman, walaupun kita melakukan sholat itu kadang-kadang kita terburu-buru, kita nggak khusyuk kayak gitu. Hikmahnya setelah mengalami penyakit anxiety ini, pasti kalian akan lebih khusyuk, kalian akan lebih taat beribadah kepada Allah, dan akan lebih baik lagi. Takut ya pasti teman-teman, kalau sudah merasakan perasaan takut mati itu, setelah sembuh pasti hidupnya yang punya penyakit anxiety ini akan lebih baik, akan lebih taat beribadah. Itu hikmah yang terbesar buat saya. Nah, semangat teman-teman, saya bisa sembuh, saya bisa lepas dari kecemasan itu. Kalian juga harus bisa. Nah teman-teman, saya semangat nih buat bikin video ini buat kalian, agar kalian termotivasi, agar kalian bisa sembuh seperti saya. Kalian juga harus semangat seperti semangat saya ketika mau bikin video untuk kalian.
Terima kasih ya teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan bersama video-video yang berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.